Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, mari kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan waktu kesempatan kepada kita di materi pelajaran mengenai waris. Ini untuk pertemuan kita yang kelima. Kalau kita lihat dari segi pengertian dari materi mawaris, di sini ada nanti anak kami sekalian dua kata yang perlu kita bahas mengenai waris dan warisan. Baik, anak kami sekalian, salawat salam kita sanjungkan ke Nabi kita Muhammad SAW yang kita harapkan nanti syafaatnya di hari kemudian. Dan untuk mengambil keberkahannya, mari kita berdoa agar apa yang kita pelajari itu nanti bisa kita pahamkan. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, anak kami sekalian, kalau kita lihat materi Bapak mengenai mawaris, di sini yang kita bahas ada ahli waris nanti, ada warisan. Dari judul mawaris bisa kita lihat pengertiannya. Dari mawaris ini bisa kita lihat ada beberapa ketentuan-ketentuan hal-hal yang berhubungan dengan warisan. Baik, mawaris boleh kalian catat, perhatikan kepada Bapak. Berarti hal-hal yang berhubungan dengan waris dan warisan. Silakan kita garis bawahi. Waris dan warisan. Lalu kata yang pertama waris, itu bisa kita lihat anak sekalian. Waris itu adalah keluarga kaum muslimin dan muslimat atau anak-anak baik laki-laki ataupun perempuan, saudara-saudara baik laki-laki atau perempuan, ayah atau ibu. Itulah yang berhubungan dengan masalah waris yang kita garis bawahi tadi yang pertama. Kemudian kata yang kedua ada namanya warisan. Kalau warisan, jelas anak kami sekalian, itulah peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris jika dia sudah meninggal dunia. Warisan-warisan itu antara lain ada materi, kemudian ada harta bergerak, ada harta tidak bergerak. Itulah antara lain nanti warisan-warisan yang ditinggalkan oleh pewaris jika dia sudah meninggal dunia. Jadi meninggal kemarin sudah kita bahas di pertemuan keempat. Ini nanti jelas akan dialami oleh setiap manusia. Jadi, kalau terjadi pembagian warisan, itu biasanya salah satu di antara pasangan suami atau istri sudah ada yang meninggal dunia. Dan warisan ini nanti anak kami sekalian boleh dibagikan kalau misalnya yang meninggal itu ayah kita laki-laki, silakan kita tanyakan kepada mama kita. Kalau mereka setuju, bisa kita bagikan. Dan di pembagian itu nanti diusahakan tidak ada yang kecewa, tidak ada yang ribut. Jadi mengenai warisan ini nanti harus dibagi dengan pikiran yang tenang dan hati yang lapang. Baik, kembali kita kepada ketentuan mawaris tadi anak kami sekalian. Bisa kita lihat garis bawahi nanti.
ilmu yang mempelajari mawaris disebut dalam Al-Quran namanya faraid. Garis bawah yang kami sekalian, faraid. Faraid itu artinya ilmu pengetahuan yang berarti bagian-bagian tertentu dari faraid yang diberikan kepada warisnya nanti. Jadi, ilmu faraid itu adalah ilmu yang menguraikan cara membagi harta peninggalan seseorang kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Itulah faraid. Jadi ilmu faraid yang dimaksudkan di sini bagi anak kami sekalian ada nanti bagian-bagian tertentu yang harus dibagikan kepada warisnya. Jadi kalau pembagian warisan itu nanti dibagi menurut pembagian yang ada pada ketentuan mawaris atau ketentuan Al-Quran, sebagai dasarnya, tentu anak kami nanti tidak akan kecewa. Dan itulah memang yang seharusnya kita jalankan jika terjadi nanti pembagian warisan. Jadi kepada ahli waris yang berhak menerimanya nanti, dia akan merasa lega atau merasa lapang, apa yang diterimanya tidak akan mengecewakan. Kalau kita lihat tadi ilmu faraid tersebut, ini salah satu cabang ilmu pengetahuan Islam yang bersumber dari Al-Quran. Bahkan juga bersumber dari Al-Hadis. Kemudian kami sekalian, kita lihat ada tujuan diturunkannya ilmu faraid. Yang pertama, bagi kita nanti sebagai ahli waris, dalam pembagian warisan itu dilakukan adil dan merata. Itu tujuan yang pertama. Garis bawahi, adil dan merata. Jadi anak kami sekalian nanti tidak akan merasa dikecewakan, baik ia ahli waris laki-laki atau ahli waris perempuan, itu nanti akan dibagi secara adil dan merata. Tujuan yang kedua diturunkannya ilmu faraid ini bagi kita anak kami sekalian, ialah tidak ada ahli waris yang merasa dirugikan. Artinya, tiap-tiap waris dia berhak mendapatkan warisan sesuai dengan ketentuan yang ada pada Al-Quran. Dia nanti tidak akan merasa dirugikan dalam pembagian warisan tersebut. Kemudian, yang ketiga, tujuan diturunkannya ilmu faraid, yaitu tidak akan terjadi perselisihan, tidak akan terjadi perpecahan di antara ahli-ahli waris yang ada. Jadi sering anak kami sekalian ada misalnya ahli waris yang kecewa karena mungkin pembagiannya tidak adil. Jadi perselisihan itu nanti akan hilang kalau dia benar-benar dibagi menurut pembagian yang didasarkan pada ilmu faraid yang dasarnya dari Al-Quran. Kemudian di antara saudara-saudara atau anak kami sekalian yang kakak adik nanti, yang siabangan, yang seadean, baik yang si kakak yang perempuan atau yang siabangan laki-laki, atau misalnya yang si adean perempuan atau si adean laki-laki, nanti semuanya akan dapat disalurkan atau dapat dibagikan sesuai dengan haknya. Jadi tidak akan ada nanti kami di sana terjadi perpecahan. Itulah tujuan diturunkannya ilmu faraid. Silakan anak kami catatkan. Seterusnya akan Bapak lanjutkan. Ada beberapa sebab atau yang menjadi persyaratan kita bisa memperoleh harta warisan
dari orang tua kita, baik orang tua laki-laki ataupun orang tua perempuan. Sebab yang pertama memperoleh warisan anak kami sekalian, satu, karena hubungan kekeluargaan. Catat, hubungan kekeluargaan. Hubungan kekeluargaan di sini maksudnya anak kami sekalian, satu, dia sebagai anak. Dua, dia mungkin sebagai cucu. Kemudian tiga, nanti dia sebagai ibu atau sebaliknya dia sebagai bapak. Kemudian hubungan kekeluargaan yang lain, saudara-saudara yang seayah seibu. Jadi mereka nanti semuanya berhak memperoleh harta warisan yang ditinggalkan oleh pewarisnya. Itulah sebab yang pertama dari kekeluargaan. Kemudian Bapak lanjutkan lagi, sebab yang kedua memperoleh harta warisan adalah karena perkawinan. Catatan anak sekalian, sebab yang kedua karena perkawinan. Jadi sebab yang kedua ini di perkawinan, setelah terjadi perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan nanti yang dikawinkan dengan baik-baik dan menurut agama, jika nanti si suami meninggal, istrinya berhak mendapat bagian dari harta warisan peninggalan suaminya. Jadi ini anak kami sekalian nanti bisa timbal balik. Maaf, andainya terjadi yang duluan meninggal suami. Atau sebaliknya yang duluan meninggal istri. Jadi baik suami ataupun istri, masing-masing berhak mendapat bagian dari harta warisan peninggalan mereka sebagai suami istri. Seandainya mereka belum punya keturunan. Atau mereka sudah punya keturunan. Baik, yang ketiga anak kami sekalian, sebab memperoleh warisan yang ketiga, ada istilahnya wala. Maksudnya wala, yaitu berhak mendapat bagian dari harta warisan karena memerdekakan hamba sahaya. Baik anak kami sekalian, hamba sahaya itu pada saat sekarang, itu istilah seperti itu tidak ada lagi. Itu yang ada pada masa dulu, di masa Rasul sampai ke Khalifahan yang keempat. Itulah dia yang disebut dengan istilah wala. Baik, kemudian yang keempat, sebab memperoleh harta warisan, yaitu hubungan seagama. Hubungan seagama di sini, mereka yang mendapat warisan itu sama-sama Islam. Maaf anak kami sekalian, andainya ada di antara kita yang balik agama, maaf ya, kalau dia balik agama, pindah dia dari agama Islam ke agama yang lain, ini jelas putus hubungan dalam pembagian warisan. Atau tidak ada istilah waris mewarisi kalau dia pindah agama. Begitu juga dengan agama yang lain. Misalnya dia agama yang lain kian, masuk di agama Islam, dia pun tidak akan mendapatkan warisan lagi dari ayah ibunya kalau dia pindah agama. Inilah yang empat ini anak kami sekalian, sebab-sebab memperoleh harta warisan. Silakan anak kami catat, dan kalau kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Karena masih ada lagi waktu, kita lanjutkan. Ada yang berikutnya, sebab-sebab tidak mendapat harta warisan. Baik, yang pertama, sebabnya dia tidak mendapat harta warisan jika terjadi misalnya ada yang meninggal di antara suami atau istri. Atau misalnya mereka yang satu darah atau satu keturunan. Sebab yang pertama, tidak mendapat harta warisan
Dia budak belian atau hamba sahaya. Ini sudah jelas tadi ada di poin sebab mendapat warisan, ada istilahnya budak. Jadi kalau ahli waris yang kedudukannya sebagai budak belian tidak berhak memperoleh harta warisan peninggalan keluarganya. Ingat, budak belian. Inilah yang tidak berhak memperoleh harta warisan peninggalan keluarganya. Jadi, andainya anak kami sekalian ada hartanya atau ada peninggalannya, hartanya itu atau peninggalannya itu menjadi milik tuannya. Itulah ketentuan yang pertama dari budak belian atau hamba sahaya. Kemudian, sebab yang kedua, tidak mendapat harta warisan dari pewaris adalah membunuh. Maaf anak kami sekalian, jika ada di antaranya nanti ahli waris ada yang membunuh, jadi orang yang membunuh, ahli waris yang membunuh pewarisnya, atau yang membunuh ayah atau ibunya, ini tidak berhak mewarisi harta peninggalan pewaris yang dibunuhnya. Ini misalnya nanti anak kami sekalian, ada di antara kalian anak-anaknya, baik laki-laki atau perempuan yang jahat, dia sengaja membunuh ayahnya dengan alasan untuk mendapatkan warisan peninggalan ayahnya. Jadi jelas, orang-orang yang membunuh pewarisnya, ini nanti anak kami sekalian, tidak berhak dia mewarisi harta peninggalan orang yang dibunuhnya tersebut, baik ayahnya, saudaranya, atau ibunya. Itulah sebab yang kedua, tidak mendapat harta warisan. Kemudian anak kami sekalian, yang ketiga, murtad. Maksudnya kalau murtad, ada di antara ahli waris, maaf tadi, yang keluar dari agama Islam. Seperti yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya tadi, orang yang keluar dari agama Islam, pindah agama dia ke agama yang lain, jelas ahli waris yang pindah agama tidak berhak memperoleh harta warisan peninggalan keluarga yang beragama Islam. Ini boleh kami garis bawahi. Tidak berhak memperoleh harta warisan peninggalan keluarga yang beragama Islam. Itu jelas nomor 3, murtad. Dah keluar dari agama Islam. Baik, mengenai murtad ini kira-kira ada lagi yang kurang jelas? Silakan ditanyakan. Yang depan. Samping kiri. Samping kanan, belakang. Ada? Baik. Bapak lanjutkan kalau tidak ada. Sebab yang keempat, tidak mendapat harta warisan, yaitu beda agama. Beda agama yang dimaksudkannya di sini anak kami sekalian, orang yang tidak beragama Islam, maaf, dia misalnya yang kafir yang diterangkan di Al-Quran, ini nanti tidak berhak menerima harta warisan peninggalan keluarganya yang beragama Islam. Jelas. Ini karena beda agama. Ini nanti juga anak kami sekalian bisa timbal balik. Andainya dia dari non-muslim, balik menjadi muslim, dia juga tidak berhak nanti mendapatkan warisan dari ayah atau ibunya yang non-muslim. Jadi tidak ada bedanya juga dengan kita, karena perbedaan agama bisa memutuskan pembagian warisan atau warisan-warisan yang ada, tidak ada hak kita untuk mendapatkannya. Baik anak kami sekalian, Bapak rasa di pembagian warisan mulai dari awal tadi cukup Bapak sampaikan dan sudah Bapak jelaskan. Di akhir pelajaran ini tetap Bapak ingatkan,
di antara kami nanti silakan catat mana hal-hal di pelajaran ini yang kurang jelas dan tidak dimengerti, agar nanti ditanyakan kepada Bapak langsung atau silakan dikumpulkan pada satu orang, kita lanjutkan untuk berikutnya. Baik, kurang janggalnya Bapak mohon maaf, Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.